kita mau biri lagi. Buat yang nggak bisa ngelihat, gak usah ditonton daripada nanti komen yang aneh-aneh kan. Jadi ini khusus buat kalian yang mau belajar untuk ternaknya ya enggak. Jadi kali ini saya mau biri, tapi birinya itu untuk piglet yang masih umurnya di bawah 1 minggu. Jadi sebenarnya untuk proses mengebiri ternak atau kastrasi itu semakin cepat semakin bagus, karena proses penyembuhannya nanti itu bakalan lebih cepat gitu loh. Jadi kalau bisa sih umur 4 hari, 5 hari, 1 minggu, atau maksimum 2 minggu. Jadi ini saya mau kastrasi untuk atau ngebiri ya, bahasa gampangnya itu biri untuk yang masih umur 4-5 hari. Jadi masih kecil, masih gampang, jadi masih nyusu juga. Karena untuk babi dari seminar yang pernah saya ikutin itu untuk piglet di bawah umur 2 minggu itu saraf sakitnya itu belum tumbuh, jadi belum ngerasain sakit gitu loh. Jadi mau dia luka atau gimana, dia masih belum bisa merasakan sakit karena saraf sakitnya itu belum tumbuh secara belum tumbuh gitu. Dari seminar yang pernah saya ikutin, dari seminar dokter hewan monogastrik Indonesia gitu. Jadi sebisa mungkin, jadi semakin cepat, karena lukanya itu 1 hari aja udah ketutup. Dan kenapa nggak dijahit? Kalau saya itu karena ada puluhan ternak ya, jadi kalau jahit satu-satu kan lama. Jadi itu memang sengaja nggak dijahit, karena nggak nyampe 1 hari pun lukanya udah tutup. Terutama pada saat kalau si piglet ini masih umur di bawah 1 minggu, itu sehari aja udah rapet lagi, udah tinggal proses keringnya aja gitu. Jadi oke, kita lihat aja ya langsung gimana caranya. Caranya sama, cuman saya lebih cenderung pakai alat penjepit karena testisnya itu masih kecil banget dan mudah hancur. Jadi lebih aman kalau pakai alat penjepit seperti ini. Sebenarnya lebih gampang juga, lebih mudah juga kalau untuk umur piglet 1 minggu ke bawah gitu. Tapi kalau memang kalian yang memang belum fasih banget, belum lancar banget untuk ngebiri, itu bisa di umur 2 minggu sampai maksimal 30 hari. Dan kalau bisa sih di umur 2 minggu 3 minggu, karena dia masih nyusu sama induknya. Jadi proses penyembuhannya lebih cepat. Nah, kalau untuk yang hernia atau selaput perutnya itu sobek, yang biasanya keluar usus atau biasanya belenduk gede gitu di belakang, itu biasanya baru kita jahit. Itu jarum jahitnya ada, itu memang kita jahit kulitnya aja. Jadi nanti biasanya dia ada yang mau pulih, ada yang bisa pulih kalau hernianya cuman tidak terlalu parah. Tapi kalau hernia parah sampai besar, biasanya akan gandul terus itu di belakang. Jadi hernia itu juga ada 2, ada yang di pusar, ada yang di belakang gitu. Jadi kalau babi betina juga bisa hernia, biasanya di pusar gitu. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung aja ya biri ternak. Oke, ini buat yang mau dibiri, kita lihat dulu pigletnya. Yang mau dikebiri itu ini yang mau dikebiri ya. Ini yang dikebiri, ini baru umur berapa hari sih? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini baru umur 5 hari, 5-6 hari. Ini juga sama. Jadi ada 3 induk. Oke, kita mulai ya proses kastrasinya. Mengebirinya ini saya mengebiri di usia 4 hari, 5 hari. Ini kita keluarkan dulu testisnya. Nah, untuk testisnya ini kan karena masih kecil ya, jadi mudah hancur. Kalau untuk tangan, saya pakai alat bantu ini, penjepit ini lebih mudah karena dia membuat testisnya itu nggak hancur.
Karena kalau tangan terutama biasanya kalau cowok tangannya tuh kan agak gede, itu biasanya waktu kita pencet itu mau tarik itu biasanya agak hancur. Nah itu nggak sempurna biasanya ininya apa namanya testis yang kita tarik keluar itu bersama uratnya itu nggak sempurna gitu. Jadi bedanya dengan babi yang udah umur 2 minggu atau 1 minggu ke atas itu adalah tingkat kepadatan dari si testis itu gitu. Jadi ini karena masih muda, itu masih rentan sekali hancur. Jadi itu lebih gampang kalau kita menggunakan alat penjepit seperti ini gitu. Tapi ini juga memang perlu teknik ya, cara nariknya itu supaya uratnya itu bisa putusnya itu sempurna. Itu memang harus ahli dulu istilahnya gimana ya, harus sudah biasa dulu ngebiri ternak yang memang umurnya itu 1 minggu ke atas atau maksimal 2 minggu. Nanti kalau memang udah ahli atau sudah hafal betul, mulai bisa belajar untuk menggunakan alat penjepit yang seperti saya gunakan di video kali ini gitu. Jadi memang lebih sulit kalau untuk yang umurnya lebih kecil seperti ini, tetapi memang lebih efisien karena dia proses penyembuhannya lebih cepat gitu. Selain proses penyembuhannya lebih cepat, itu sebelum umur 2 minggu yang seperti tadi saya bilang, saraf sakitnya itu kan belum tumbuh sempurna. Jadi si pigletnya sendiri nggak merasa terlalu kesakitan. Nah bagusnya lagi, lebih efisien lagi karena dia memang masih proses menyusui dan juga proses penyembuhannya lebih cepat dan juga lukanya itu juga lebih kecil karena kan testisnya masih kecil juga ukurannya. Begitu. Jadi buat kalian yang memang udah jago untuk ngebiri ternaknya umur 2 minggu ke atas, mungkin bisa dicoba untuk penggunaan untuk penggunaan alat seperti ini gitu. Nah, di sini kita lihat itu bisa dijepit, itu agak ditahan sedikit. Nah, ditariknya itu kita harus pelan-pelan. Jadi nggak bisa langsung cabut gitu aja karena kita harus itu uratnya itu harus pelan-pelan kita tarik dengan tekanan sedikit sampai putusnya itu nanti bagus di dalam gitu, supaya juga nggak putus di tengah uratnya. Jadi memang perlu teknik tersendiri untuk ngelakuin untuk mengebiri ternak dengan teknik yang seperti ini gitu. Nah setelah itu baru kita injekkan antibiotik. Setelah itu ternaknya langsung ditaruh gitu aja. Nah, ini supaya lebih jelas mungkin. Nah itu tetap. Nah lukanya ini karena dia masih kecil seperti tadi yang saya info, itu dia cuman luka goresannya luar itu aja, nggak sampai 3 jam atau 1 hari, sebentar lagi aja langsung tertutup gitu. Nah ini supaya nggak putus kayak begini. Nah kalaupun putus itu ditahan, kita tarik pelan-pelan. Dan darahnya juga nggak akan banyak. Seperti itu. Oke, jadi ditekannya itu kanan kiri. Jadi jangan atas bawah. Jadi kita tekannya itu kanan kiri, dicongkel begitu. Ini memang perlu waktu sih ya untuk belajarnya. Ini memang perlu waktu. Jadi nggak bisa instan. Kita memang harus tahu selahnya itu bagaimana supaya hasilnya juga bagus. Setelah itu jangan lupa kasih betadine. Untuk suntik antibiotiknya itu kalian boleh di leher dan juga boleh di pantat. Kalau pigletnya agak gendut itu nggak apa-apa, aman di pantat. Tapi kalau agak kurus itu lebih aman sih kalau saya di leher dan jarumnya dipakai ganjelan gitu. Nah ini saya ada gambar kepala babi. Itu adalah posisi tanda panah merah, itu adalah posisi jarum suntik yang benar kalau kita lihat dari secara gambar potongan kepala anak babi gitu. Jadi posisinya itu yang merah itu yang benar supaya pas pada di dagingnya itu. Jadi nggak boleh terlalu ke atas seperti yang saya bilang, nggak boleh juga terlalu ke bawah.
Nanti kalau biasanya terlalu ke bawah itu juga bisa kembung biasanya, kayak benjolan gitu, dan lama-kelamaan itu nanti akan membengkak menjadi nanah. Nah itu lama-lama bisa pecah sih ya nanahnya ya. Cuman ya lumayan ya, seperti jerawat itu kalau pas lagi ngeradang itu ya bisa nyebabin babi juga sampai nggak mau makan gitu. Jadi perlu memang hati-hati. Nah kalau yang tadi itu kita lihatnya dari potongan kepala babi dari gambarnya itu, kalau yang ini dari foto babinya. Jadi yang di segitigain itu adalah areanya yang perlu kita suntikan. Titik suntik itu adalah yang tadi itu titik hitam di tengah itu. Jadi supaya lebih jelasnya disitulah yang lebih aman, paling aman posisi yang benar. Jadi tidak di bawah, tidak terlalu ke atas gitu. Nah oke, jadi itu proses kastrasinya untuk piglet yang masih berumur 5-1 minggu ya. Ini belum, ini karena tadi saya coba kastrasi masih agak kurang besar lagi dikit, masih agak susah banget. Selaputnya masih lebih tebal dibandingkan testisnya. Jadi ini nanti nyusul, yang dua ini nanti nyusul. Nah yang ini tadi udah. Nah itu yang ada tanda merah-merahnya itu tadi udah. Jadi dia proses pemulihannya akan lebih cepat. Sebenarnya lebih bagus, lebih cepat, lebih efisien kalau kita bilang. Itu kalau kita kastrasinya atau ngebirinya itu pada umur-umur yang memang 4 hari lah ya, atau 5 hari sampai 1 minggu. Kalau 2 minggu itu udah agak gede sebenarnya, jadi kita juga megangnya agak susah. Kalau masih umur segini paling besok sehari 2 hari itu udah pulih. Tadi yang obat yang kita pakai itu bisa buat antibiotik. Nah ini susu induknya agak kurang maksimal induknya. Jadi satu karena biasanya ada proses infeksi. Terus kedua bawaan genetik, karena ini ada darah duroknya. Jadi kalau memang indukan ada darah duroknya itu memang rawan untuk susunya macet biasanya. Di luar faktor-faktor seperti bakteri, infeksi dan yang lain-lain. Dan memang harus pigletnya harus mompa susunya lebih cepat, dan memang harus tetap dikasih susu tambahan. Kalau nggak gitu nanti pigletnya banyak mati. Ini bisa bertahan karena diberikan susu tambahan. Susu tambahannya bebas ya, bisa susu ternak atau bisa kasih susu bayi formula kayak SGF, Denko, yang lain-lain untuk bayi. Jadi itu bisa nanti dikasih untuk bantu si piglet gitu. Jadi bebas. Oke, itu aja ya video kita kali ini, khusus untuk kastrasi anak babi atau piglet yang umurnya di bawah 1 minggu ke maksimal 1 minggu gitu. Jadi ini suasananya kandang siang hari. Kita sekalian kita cek deh piglet-piglet yang udah agak besar. Pak Tot, airnya Pak Tot. Dan kita juga karena suhunya agak sedikit tinggi, itu biasanya kita kasihkan hujan buatannya supaya untuk menurunkan suhu kandang. Jadi kita atapnya disemprot, disiram. Nah ini biasanya kalau siang induknya masih pada tidur, pigletnya juga tidur. Ini kemarin baru naik, baru proses naik. Ini untuk next selanjutnya calon babi bunting, kita udah mulai maintenance, di maintenance, vitamin, terus pakannya juga mulai ditambah.
begitulah, kita bahas di session selanjutnya ya. See you. Terima kasih udah tonton channel kita. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share video kita. Thank you, bye bye.